para anggota gereja Kristen mula-mula itu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Silakan dibaca di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 1. Pasal 6 kok 16. Pada masa itu 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Ini terjadi ya pada jemaat mula-mula. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, jumlah murid Yesus makin bertambah, jumlah anggota gereja Yerusalem semakin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka dalam pelayanan sehari-hari. Perhatikan. Jadi anggota jemaat gereja Yerusalem mula-mula ketika murid-murid bertambah, itu ada anggotanya yaitu orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Ibrani. Dalam bahasa aslinya yang diterjemahkan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu Helleniston. Helleniston itu dibedakan dengan Hellenis atau Hellenis. Hellenis orang-orang Yunani asli. Orang Yunani, bahasanya Yunani, pandangan, filsafat, agamanya juga Yunani. Itu Hellenis. Maka dikenal istilah Hellenisme, Peyunanian. Ya, Hellenisasi Peyunanian untuk menjadi Hellenis. Itu masanya Alexander Agung. Tapi di sini ada kata Helleniston yang diterjemahkan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Lalu yang kedua, orang-orang Ibrani. Orang-orang Ibrani itu orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani dan Aram. Jadi di abad pertama, orang-orang Kristen di Yerusalem saja, nggak usah ke Antioquia dulu. Kalau Antioquia kan kebanyakan orang-orang non-Yahudi. Di Yerusalem saja, itu ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Ibrani. Nah, yang disebut orang-orang Ibrani itu, mereka sehari-hari berbicara bahasa Aram. Bukan Arab ya, Aram, Aramaik. Bahasa Aramaik itu bahasa yang dipakai Yesus sehari-hari. Misalnya muridnya menyebut Rabuni. Yesus mengatakan talita kum, ya, talita, wahai anakkum, bangunlah. Gabata, Efata, Efata itu bahasa Arabnya iftah, bukalah. Bahasa Aramnya Ifata, Hakal Dama, itu bahasa Aramaik. Eli Eli lama sabaqtani, Maranatha itu bahasa Aramaik. Tapi kalau haleluya itu bahasa Ibrani. Jadi pertanyaannya sekarang, pada abad pertama ini saya mesti terpaksa ngomong sejarah. Kalau tidak nanti diputer-puter sama orang-orang di luar saya itu. Orang-orang di luar sana loh, muter-muter. Yesus orang Yahudi kok bahasanya Yunani. Nah, itu kan biasanya gitu kan. Atau kalau tidak, ini agama Paulus yang mengikuti ajaran filsafat Yunani kan gitu kadang-kadang. Nah, maka saya clearkan. Coba Anda pernah nggak kenal doa Yahudi yang namanya Shemoneh Esrei? Kalau tidak kenal, saya kenalkan. Orang Yahudi itu mengawali doanya dengan Baruch atah Adonai Elohenu melek haolam Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, Elohi Yakub, Magen Abraham. Itu bahasa Ibrani. Terpujilah, terberkatilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja yang kekal, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, perisai Abraham. Itu bahasa Ibrani. Ini bahasa sehari-hari di rumah ibadat Yahudi di zaman Yesus ya ini. Jadi jangan membayangkan yang disebut rumah ibadat di Kapernaum, di Nazaret, tempat Yesus pelayanan itu seperti GBDI, jangan dibayangkan. Munculnya gereja-gereja yang kita kenal sekarang setelah pencurahan Roh Kudus. Sebelum pencurahan Roh Kudus itu Yahudi, sepenuhnya Yahudi. Hanya Yesus memberikan pemahaman baru tentang siapa dirinya. Makanya doa-doanya seperti doa-doa Yahudi pada umumnya. Itu Shemoneh Esrei. Tapi doa yang mirip dengan doa Bapa kami yang diajarkan Yesus, itu dikenal dengan doa hadis. Bahasanya Aram. Yitkadas we yitkadal Shemarababi alma, itu bahasa Aramaik. Ketika orang Yahudi memecah-mecahkan roti, bukan roti boi maksudnya,
memecah-mecahkan roti Paskah, Seder Pesach, itu bahasanya Aram. Jadi Yesus tidak hanya bicara satu bahasa, jangan ngimpi. Yesus bicara dalam banyak bahasa. Makanya ketika perjamuan Paskah Yahudi itu ketika memecah-mecahkan roti, ungkapannya pakai bahasa Aram. Bukan Ibrani lagi, tapi Aramaik. Halakma anniya diakalu afaktana bi'ar'a Misraim. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Ketika gereja mula-mula mengharapkan kedatangan Kristus, maka ungkapannya Maranatha, Tuhan kami segeralah datang. Bahasa Aram. Maran itu Maran Yesus Mesiha. Maka ketika orang-orang di sekeliling Nazaret, di sekeliling Galilea, ketika mengucapkan nama Yesus siapa? Yesua, betul. Tapi bukan Hamasiah. Yesua Hamasiah itu ucapannya orang Yerusalem yang bahasanya Ibrani klasik. Tapi kalau orang Galilea, Kapernaum mengucapkannya Yesua Mesiha, itu bahasa Aram. Ketika perwira Kapernaum datang, itu bahasanya Yunani. Karena butuh penerjemah biasanya orang-orang Yunani yang datang ke sana. Mereka menyebutnya Yesus Kristus. Ketika sensus dalam bahasa Latin, nama-nama Ibrani biasa dilatinkan. Maka Yesua, Yesus menjadi Yesus. Yesua Hamasiah, Yesua Mesiha menjadi Yesus Kristus. Itu tidak usah dipersoalkan itu. Memang gereja itu multi bahasa, jangan dibatasi hanya Ibrani saja. Itu yang Kristen ngomong Yesus Kristus tidak sah, mestinya Yesua Hamasiah. Benar nggak? Jadi yang bikin gara-gara ini kita juga, yang kurang referensinya, mainnya kurang jauh, terus kagetan, gumunan. Benar nggak? Maka saya jelaskan ini satu demi satu. Rumah ibadat Yahudi kenapa disebut sinagog? Kenapa nggak disebut Bet Knesset? Bet Knesset itu bahasa Ibrani, Bet Knusta bahasa Aram. Tapi sejak zamannya Alexander Agung, di mana ada sinagog-sinagog rumah ibadat Yahudi yang terpencar di seluruh dunia, semua menghadap ke Yerusalem, sudah terbiasa disebut sinagoge. Sinagoge itu bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani lagi. Nah, rumah ibadahnya pakai bahasa Yunani kok. Kenapa kita persoalkan? Nah, siapa di antara murid-murid Yesus yang berbahasa Aram? Jelas 12 rasul. Yohanes nama aslinya Yohanan. Petrus nama aslinya Simon. Disebut Petrus, Simon itu bahasa Ibrani, Petrus itu bahasa Yunani, Kefas bahasa Aram. Satu orang namanya 3. Itu kan masyarakat multi bahasa. Kayak saya Bambang bahasa Jawa, Mataram, Nur bahasa Arab, Sena bahasa Sansekerta. Lengkap satu orang 3 bahasa. Tapi kalau namanya Kusnadi asli Jawa, bener nggak? Ini bukti bahwa secara arkeologi, secara sejarah. Terus sekarang ada namanya Andreas. Andreas itu bahasa Yunani. Bartolomeus, ejaan Yunani dari Bartolomai, bahasa Aram. Nah, sekarang siapa lagi? Matius itu Yunanisasi dari Matiyahu. Lukas itu sama sekali Yunani, bukan bahasa Ibrani. Yang menarik lagi, satu orang dinamakan Yohanes, nama Ibrani Yohanan. Lalu disebut dengan Markus, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Markus itu bukan Ibrani, bukan Yunani, bukan Aram, tapi Latin. Itu nama Marcus Aurelius, Marcus Hadrianus, nama-nama kaisar itu. Kok bisa orang Yahudi namanya nama Latin? Kira-kira kalau Anda cari di salah satu desa sini di Kencong, itu namanya paling-paling kalau nggak nama Maria, Marta, Elizabeth, terus belakangnya misalnya siapa? Yohanes Kristanto misalnya. Itu karena sudah kemasukan Kristen.
nama jauh lagi yang tidak ada kaitannya dengan Kristen, itu pasti namanya Sumadi, Irwanto, ya toh? Nugroho, itu kan pasti sentuhannya jauh. Tapi kalau Anda datang ke desa lagi, namanya Ponidi, Tukiem misalnya, itu pasti lebih asli lagi, asli sebelum ada Sanskerta. Ya Anda cari di kamus Sanskerta yang namanya Tukiem, tidak ada, itu pasti Jawa asli. Nah sekarang kalau di sebuah kota orang namanya Albert di desa, oh ini lahirnya jangan-jangan di Jakarta ini, benar nggak? Markus itu tinggal di Yerusalem, tapi kok namanya nama Latin? Karena dia keluarga Yahudi diaspora yang banyak mengalami pendidikan Barat. Makanya dalam sejarah gereja, Markus ini menjadi penerjemahnya Petrus ketika Petrus berangkat ke arah barat, termasuk Bitinia, Kapadokia, seperti dalam suratnya 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Itu yang menyertainya kan Markus. Maka disebut Markus anakku. Kenapa Markus jadi penerjemahnya? Karena Markus lahir dari orang Yahudi diaspora yang biasanya bisa bahasa Yunani, bahasa Latin selain Ibrani dan Aram. Jadi kemungkinan Markus itu menguasai 4 bahasa. Jangan Anda bayangkan kehidupan murid-murid Yesus itu seperti kehidupan orang Jember abad ke-4 setelah Masehi, jangan. Karena bangsa kita ini minta maaf, mengenal huruf itu baru abad ke-4 di Kutai Mulawarman sana. Prasasti kita kan pertama abad ke-4. Di Timur Tengah 1000 tahun sebelum Abraham sudah ada kitab kematian dalam bahasa Koptik. Artinya apa? Timur Tengah ini pusat perkembangan peradaban awal lebih daripada kita. Tidak tahu lagi kalau sebelum zamannya banjir besar yang disebut zaman es itu. Kemungkinan itu Nusantara kita ini maju, tapi kan akhirnya tenggelam. Yang berkembang di arah timur, dan itu yang tersisa dalam dokumen sejarah sampai hari ini. Nah, siapa di antara mereka-mereka yang berbahasa Yunani? 70 murid. Jadi kalau 12 murid itu kebanyakan orang-orang Ibrani, yaitu orang-orang Israel yang ada di Holy Land. Tapi orang seperti Stefanus, ya, kemudian Lukas, kemudian Markus, kemudian Barnabas, itu pasti bisa bahasa Yunani, pasti bisa itu. Terbukti apa? Di Kapernaum itu, temuan arkeologi tertulis dalam 4 bahasa. Jadi kalau orang ngomong selalu bayi data, ada datanya ada. Saya ceritakan tadi yang namanya Mekitsah, yaitu tembok pemisah yang prasastinya ditemukan. Itu dalam bahasa Latin dan bahasa Yunani. Jadi jangan membayangkan zaman Yesus itu primitif. Kan Yesus itu murid-muridnya hanya nelayan. Nelayan zaman itu tuh setiap dia masuk ke satu tempat ke tempat lain, kan sejak zamannya Herodes Agung wafat, ya tahun 4 sebelum Masehi, kerajaannya dipecah jadi 3. Separuh dari anaknya yang namanya Arkelaus menerima separuh kerajaan yang disebut sebagai etnar. Etnar itu adalah penguasa etnos. Etnos tertentu, yaitu mayoritas Yahudi. Itulah Yudea, provinsi Yudea. Kemudian adiknya yang namanya Filipus itu menguasai seperempat dari separuhan kedua. Jadi separuh-separuh. Yang separuh pertama diserahkan Arkelaus, separuh yang kedua dibelah jadi 2. Satu diberikan kepada Filipus, yaitu wilayah Galilea, satu diberikan Antipas wilayah Galilea, satu diberikan kepada Filipus wilayah sisanya, Takronitis. Nah ini kejadiannya. Jadi setiap kali dia dari Galilea menuju ke Yerusalem, melewati Yeriko, di situ ada pemungut pajak, makanya ada Matius si pemungut cukai. Administrasi dari Galilea ke Yudea ini satunya etniknya Yahudi, bahasa yang dominan bahasa Ibrani dan Aram. Sementara di wilayah Galilea itu disebut Galilea wilayah bangsa-bangsa dalam Alkitab. Kenapa disebut wilayah bangsa-bangsa? Karena multi etnik dan multi bahasa.
Itulah sebabnya kalau Yesus di sana pasti bahasanya tidak hanya Ibrani gitu loh. Kita ini memandang Israel itu seperti memandang primitifnya bangsa-bangsa lain. Makanya kita tidak bisa membayangkan itu kira-kira pajak yang ditarik itu mata uangnya seperti apa. Tidak bisa membayangkan. Tapi dengan era sekarang Anda bisa membayangkan kira-kira uang yang masuk di perutnya ikan itu bentuknya seperti apa, yang untuk bayar pajak itu. Uang yang tertulis apa di mata uang, tertulis nama Kaisar. Berikanlah kepada Kaisar yang kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah yang kamu beri kepada Allah. Itu mata uangnya ditemukan. Jadi kita tidak usah spekulasi, semua bisa dibaca dalam konteks sejarah. Itulah murid-murid Yesus yang berbahasa Yunani. Maka ketika setelah eranya para murid ini, untuk Yerusalem ke wilayah barat itu bahasanya Yunani Koine. Makanya Injilnya ditulis dalam bahasa Yunani. Sementara wilayah timur dan ke selatan itu bahasanya Aram. Loh, kenapa kok Aram? Karena sejak pembuangan Babel, bangsa Yahudi mempengaruhi wilayah timur dan selatan. Babel itu sekarang Irak itu loh. Makanya wilayah timur dan selatan bahasanya Aram. Makanya muncul Alkitab yang namanya Pesita dalam bahasanya Tuhan Yesus. Jadi beragam sekali. Ya, itu tentang murid-murid yang berbahasa Yunani. Kemudian tentang kanonisasi itu berkaitan dengan itu. Makanya sekarang rujukannya lembaga Alkitab saja, nggak usah aneh-aneh. Lembaga Alkitab itu lembaga yang menaungi 2 rumpun gereja di Indonesia, bahkan 3 sekarang. Yang pertama Protestan, Katolik. Protestan itu termasuk Pentakosta, Betel dan seterusnya, itu termasuk reformasi Protestan karena adanya sejak tahun 1517 reformasi Luther. Sebelum itu yang di barat itu Katolik dan Ortodok. Yang di timur yang belum sempat masuk ke Indonesia sampai baru-baru ini, ya. Jadi 3 rumpun itu di Indonesia itu luar biasa dalam gerakan oikumene. Satu Alkitab bisa menerbitkan 2 gereja, satunya Katolik, satunya non-Katolik. Itu luar biasa. Itulah wujud daripada doa Yesus agar mereka semua menjadi satu. Nah pertanyaannya, untuk yang Katolik diterbitkan sendiri Alkitab Deuterokanonika. Untuk yang non-Katolik Alkitab saja. Lalu siapa yang menambahi, siapa yang mengurangi? Tidak ada yang menambahi, juga tidak ada yang mengurangi. Lah kenapa? Karena sejak gereja purba ada 2 kelompok, yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani itu membaca Alkitab terjemahan yang namanya Septuaginta. Dan Septuaginta itu diterjemahkan abad ke-3 sebelum Masehi. Itulah yang menjadi rujukan Katolik. Kemudian Protestan itu mengikuti kanon yang ada di Tanah Suci yang dikenal dengan kanon Ibrani. Ada 39 kitab untuk Perjanjian Lama plus 27 kitab untuk Perjanjian Baru. 27-nya sama semuanya, baik itu Ortodok, Katolik, Protestan. Jadi untuk urusan Kristennya sama. Karena Perjanjian Baru itu kitabnya orang Kristen. Yahudi tidak ikut punya kitab. Makanya kitabnya orang Kristen, baik Ortodok, Katolik, Protestan, sama. Loh, yang tidak sama apa? Yang tidak sama kan Yahudinya. Lah Kristen untuk Perjanjian Lama kan mewarisi Yahudi. Katolik mewarisi yang diaspora, Kristen mewarisi yang Ibrani, yang di dalam Tanah Suci tadi. Gitu loh kira-kira. Jadi Katolik juga tidak menambah, karena Deuterokanonika itu sudah ada di Septuaginta, bahkan masih ada dalam Alkitabnya Martin Luther. Nah dulu kan dipertentangkan ini kan, yang Protestan nuduh Katolik nambah-nambahi kitab, yang Katolik menurut Konsili Trente, Protestan ngurang-ngurangi kitab. Karena sebelumnya Luther memuat itu pada Jenewa Bible, kenapa sekarang dihilangkan? Nah sekarang tidak begitu lagi. Tidak ada yang menambah, tidak ada yang mengurang. Pertama, pada zaman Yesus kanonisasi Perjanjian Lama itu belum seperti sekarang.
Jadi seleksi kitab-kitab itu terjadi alamiah sekali. Misalnya Yesus menyebut kitab suci itu apa? Nih, jadi berikan contoh ya. Buka di dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24. Ini sebutan Yesus untuk Alkitab ini. Ayat 44. Ya, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Taurat Musa itu 5. Sefer Bereshit, Sefer Elisemot, Sefer Wayikra, Sefer Bamidbar, Sefer Eliharifarim. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab nabi-nabi itu terdiri dari 2, nabi-nabi awal dan nabi-nabi akhir. Nebim Rishonim, Nebim Makaronim. Nebim Makaronim itu dibagi menjadi 2, nabi-nabi awal, nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan 12 nabi kecil. Isinya sama dengan perjanjian Ibrani. Tapi di sini cuma ditulis kitab Mazmur. Apakah Mazmur hanya satu-satunya kitab selain kitab para nabi? Tidak. Mazmur itu judul pertamanya Ketubim. Ketubim itu kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain itu jumlahnya beragam. Bagi mereka orang Yahudi di luar Israel, dikenal kitab Tobit, kitab Sirak, kebijakan Salomo, ya. Itu masih ada kitab itu, dan dulu kitab itu ditolak oleh orang Protestan karena tidak ada bahasa Ibraninya. Setelah penemuan Laut Mati, bahasa Ibraninya ketemu. Ya, jadi sekarang kitab Ibrani dari Deuteronomika sudah ada. Itu. Kemudian kedua, dalam konteks oikumene, teman-teman Katolik menyebut kitab itu apa? Deuterokanonika. Deutero artinya apa? Kedua. Kanonika, kanon. Kanon yang kedua. Sementara yang namanya 39 kitab dinamakan proto-kanonika, kanon pertama. Lah, orang Protestan menyebut kanon kedua ini beragam. Ada yang menyebut intertestamental book. Bahkan kelompok Pentakosta yang paling Pentakosta pun menyebut kitab itu sebagai intertestamental book, kitab antara 2 perjanjian. Karena tempat itu ditempatkan di tengah-tengah antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Bagi orang-orang Katolik awal, ya, seperti misalnya Hieronymus. Hieronymus itu karena gurunya orang Yahudi, dia menerjemahkan Alkitab di Bethlehem. Dia sebetulnya memandang Deuterokanonika itu agak berbeda dengan Agustinus yang di barat. Agustinus menganggapnya ini kanon, meskipun kanon kedua. Tapi Hieronymus mula-mula tidak menerjemahkan karena rujukannya dalam bahasa Ibrani tidak ada, makanya dia terjemahkan. Tapi otoritas gereja mengatakan terjemahkan apa adanya, karena sumbermu dari sumber Ibrani. Kalau begitu, yang Yunani ambil saja dari teks Latin yang lama, yang namanya Textus Ul Latina, Vetus Latina, itu diterjemahkan apa adanya. Nah, itu yang terjadi. Ketika Protestan muncul, awal-awalnya Luther masih memasukkan Deuterokanonika, tapi setelah Konsili Trente terjadilah peruncingan hubungan Kristen Protestan sama Kristen Katolik, akhirnya menjadi mulai merenggang. Tapi seiring dengan gerakan penyatuan gereja sesuai dengan doa Yesus dalam Yohanes pasal 17, mulai mendekat lagi, dan era sekarang itu era oikumene. Makanya di dalam konteks orang Katolik pun juga menyebut ini sebagai kanon yang kedua. Kalau Protestan nggak mau menyebut kanon, silakan. Tapi buku ini bernilai sejarah. Kalau Anda lihat ya, misalnya Yesus memperingati perayaan penahbisan bait suci
Dalam Yohanes pasal 10 ayat 22 mana rujukannya? Penabisan bait suci itu ada dalam kitab Makabe. Tapi persoalannya tidak ada kutipan langsung dari kitab-kitab Deuterokanonika seperti ada tertulis memang tidak ada. Tetapi rujukan secara tersirat ada. Misalnya ketika Yesus mengatakan, marilah padaku yang letih lesu dan berbeban berat. Itu dari kebijakan Salomo. Tapi ungkapan misalnya, dia adalah cahaya kemuliaan Allah itu dari Sirak. Ibrani pasal 1 ayat 3. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka dengan demikian, tanpa atau dengan Deuterokanonika, iman Kristen tidak berubah. Karena itu, bagi gereja-gereja yang mewarisi kanon Holy Land, kanon Ibrani, ya silakan dengan 39 kitab, tapi memandang Deuterokanonika sebagai buku-buku sejarah yang membangun. Sementara gereja Katolik yang menyebutnya itu kanon, tapi menyebutnya kanon yang kedua. Nah, bedanya di mana sekarang? Kanon yang kedua dengan kitab-kitab yang membangun. Ya mau nggak disebut kanon silakan, tapi menyebut kanon kedua. Terus teman Muslim saya tanya, loh, kok masa kitab suci ada derajatnya, Pak? Nah, terus saya jawab, lah hadis juga ada derajatnya, hadis sokeh, hadis hasan, hadis doif, ya loh, apa bedanya? Jadi kita ini punya sejarah lebih panjang, lebih rumit, maka jangan dibikin rumit lagi. Ya toh? Saya itu kan selalu begitu. Karena sejarah kita sudah panjang, sudah rumit, menjelaskannya cukup kerumitan tertentu. Maka supaya nggak rumit, saya sajikan dengan sejarah yang bisa saya banding-bandingkan dengan teks-teks yang lokal.